Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nurul Qalbi Mutmainah dengan NPM 552011200026 akan mempresentasikan tugas pengganti ujian akhir semester, yaitu proyek membuat dashboard visualisasi untuk kebutuhan pengambilan keputusan manajemen bisnis. Untuk data yang saya ambil yaitu dari Kaggle dengan judul Pet Store Record 2020, dan data tersebut berisi data penjualan sebuah pet store selama 2020. Namun pada dataset tersebut tidak dijelaskan nama toko maupun di mana toko tersebut berada. Untuk tahapan ini merupakan proses ETL yang dimulai dari menginput dataset yang masih berupa CSV dengan menggunakan fitur input CSV file input, lalu dimasukkan file dataset yang masih berupa CSV tersebut. Selanjutnya masuk ke tahapan menghapus kolom dan ubah tipe data menggunakan fitur select value yang berada di transform lalu di select value. Pada tahapan ini karena data yang saya memiliki 11 kolom dan tidak akan saya gunakan semuanya, karena yang akan saya gunakan hanya 5 kolom saja karena akan berfokus pada visualisasi mengenai kategori produk, maka saya menghapus beberapa kolom yang tidak digunakan dengan fitur select value tersebut. Lalu juga mengubah tipe data salah satu kolom yaitu rebuy dari integer menjadi string, yang dimana alasannya berhubungan dengan proses selanjutnya yaitu replace in string yang masih ditransform lalu di replace in string. Pada tahap ini yaitu karena rebuy berisi angka 1 dan 0 yang mana memiliki arti 1 adalah yes dan 0 adalah no. Dan mengapa tadi saya mengubah integer menjadi string? Karena akan mengubah angka 1 tersebut menjadi string yaitu yes dan angka 0 menjadi no. Karena pada kolom tersebut akan saya gunakan untuk membuat visualisasi sebuah produk yang banyak dibeli kembali atau repurchase oleh pelanggan. Jadi untuk kelihatan di repurchase lagi atau tidak. Terakhir yaitu setelah proses itu selesai, maka masuk ke output dan dipilih Microsoft Excel output. Yaitu untuk mengubah dataset tadi menjadi file Excel agar lebih mudah dalam mengimpor data sebelum masuk ke Google Data Studio atau Looker Studio. Lalu tahap selanjutnya yaitu masuk ke Google Data Studio atau Looker Studio untuk membuat visualisasi. Dan di sini yaitu dashboard saya yaitu dari Pet Store Sales 2020, di mana saya menggunakan 5 kolom yaitu country, pet type, produk kategori, rebuy, sales. Dan di sini saya membuat 5 visualisasi dari 5 kolom tersebut, 5 kolom data tersebut, dan menghasilkan yaitu sales atau penjualannya selama setahun ini berhasil menjual sekitar 102.047 produk dari 11 kategori produk. Untuk visualisasi yang pertama yaitu penjualan tertinggi berdasarkan kategori produk yaitu dari equipment yaitu sebesar 16.679 dan diikuti dengan snack, mainan, obat, dan lain-lain. Untuk visualisasi yang kedua yaitu penjualan tertinggi berdasarkan jenis hewan, maka di sini produk-produk tersebut berhasil terjual pada pemilik hewan apa saja, yaitu untuk kucing didominasi oleh kucing yaitu sebesar 39,4% dan diikuti dengan dog, fish, bird, rabbit, dan hamster.
Dengan visualisasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa owner dari pet store ini dapat lebih banyak menjual atau variasi produk-produk yang dikhususkan untuk kucing dan anjing karena peminatnya yang begitu banyak. Untuk visualisasi yang ketiga yaitu penjualan tertinggi produk mainan berdasarkan negara asal pemasok. Di sini dapat dilihat karena mainan tersebut pastinya dia didapatkan dari vendor, maka di sini dapat terlihat penjualan mainan ini lebih banyak mainan buatan dari India, Jerman, USA, Singapura dan lain-lain, dan yang paling terendah yaitu Sri Lanka dan Vietnam. Karena dalam setahun penjualannya begitu rendah, bisa disebut rendah, maka pemilik dari pet store ini mungkin dapat mengurangi atau membeli produk dari pemasok Vietnam dan Sri Lanka dan memperbanyak dari India, Jerman, dan USA. Untuk visualisasi berikutnya yaitu yang keempat, yaitu pembelian ulang produk equipment untuk jenis hewan kucing. Di sini dapat terlihat bahwa produk equipment untuk jenis hewan kucing ini lebih banyak dibeli ulang atau tidak oleh pelanggan, dan di sini dapat dilihat masih lebih banyak yang membeli ulang di toko ini yaitu sebesar 57,3%, yang berarti tidak ada kerugian dalam equipment untuk hewan kucing, masih bisa diteruskan untuk menyetok produk dari kategori equipment ini. Dan yang terakhir yaitu penjualan tertinggi produk snack dan food berdasarkan jenis hewan. Di sini ada snack dan food, lebih banyak untuk hewan apa sih yang lebih banyak terjual, penjualan tertingginya dimulai dari snack ini lebih banyak terjual oleh anjing dengan total terjual yaitu 6.180. Sementara untuk makanan atau food lebih banyak didominasi pembelian untuk kategori kucing, sehingga pemilik pet store ini dapat memperbanyak stok di tahun berikutnya. Untuk snack lebih banyak variasikan untuk varian hewan dog atau anjing, dan untuk makanannya lebih diperbanyak di cat atau kucing karena permintaannya juga kan sangat tinggi, penjualannya juga tinggi, sehingga tetap menguntungkan jika mereka menyetok lebih banyak. Untuk yang paling sedikit, untuk snack ini lebih sedikit di hamster karena hanya terjual 206 dalam setahun. Tetapi untuk makanan itu lebih sedikit di makanan ikan, yaitu hanya terjual 77. Mungkin memang pasarnya tidak untuk ikan karena tidak terlalu ini untuk jenis hewan ikan, mungkin dapat dikurangi stoknya, tetap boleh dijual namun tidak usah menyetok terlalu banyak karena peminatnya juga sedikit. Maka sekian visualisasi dashboard pet store sales 2020 yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.